Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Gimana puasanya? Lancar kan? Alhamdulillah. Gimana anak-anak? Progresnya berkembang dengan optimal dan mau ngikuti puasa kan? Nah, para mom and dad sambil menunggu buka puasa atau kamu lagi berbuka puasa karena masing-masing wilayah kan berbeda-beda, mendingan kamu nonton tayangan YouTube aku tentang masalah tumbuh kembang anak. Nah, kali ini pembahasannya adalah untuk anak usia 3 tahun ke atas nih ya, yaitu Zain dan Zuni, si lucu kembar ini. Yeay! Aku suka banget lihat anak kembar selucu mereka. Nah, kita lihat yuk bagaimana fase tumbuh kembangnya. Yuk. Tapi kalau kamu ngaku sebagai fansnya mereka, like dulu dong, subscribe and share konten ini sebanyak-banyaknya guys. Oke, aku tunggu. Terima kasih. Kita masuk yuk pembahasannya berikut ini. Nah, aku ngambil kontennya dari kontennya JJ dan Nanas ya, channel di sini judulnya adalah bikin kolam renang hampir gagal. Kita lihat yuk tumbuh kembangnya seperti apa. Lihat gambaran di sini sih si Zunei sih udah secara motoriknya udah bagus banget ya. Udah bisa lompat-lompat, berani dalam kolam berenang. Artinya ini secara psikomotoriknya udah standar, bahkan atas rata-rata. Airnya dingin nggak? Ya. Dingin. Dan bisa menjawab pertanyaan mamanya dengan baik. Dingin nggak? Dingin. Tahu membedakan dingin dan tidak ya. Jadi panas, nggak panas, tahu membedakan. Bolanya gambar Rapunzel. Oh iya, bola Zune gambar Rapunzel. Bola Zune gambarnya Rapunzel, dia tahu bolanya itu miliknya, warnanya, dia tahu kepemilikannya, semua ornamen dari jarak jauh dan menandai. Burungnya. Oh, burungnya Zune ya. Nah, dia juga bisa mengatakan ini burung, dia bisa mengatakan jenis-jenis dan itu menunjukkan dan menjelaskan kepada bundanya nih. Dulu, hai guys, gitu kata. Hai guys, Zune lagi berenang. Dan diperintahkan juga mau melakukannya. Nah, kalau Zain juga secara kalau kita lihat dari psikomotoriknya juga udah bagus ya, berkembangannya bagus sekali sesuai dengan tahapan anak usia 3 tahun. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Dan bisa menghitung walaupun 1, 2, 3, 4, 7 gitu. Artinya tahu bahwa ini menghitung gitu. 1, 2, 3, 4. Dan lucu banget ya karena kembar ya jadinya cewek cowok lagi lucu banget. Dan masuk dulu. Yang banyak ya airnya ya. Nah, kalau kamu lihat dari yang lebih banyak cerita, ngomong dan ngoceh itu kenapa anak perempuan? Karena memang seperti itu, anak perempuan tuh lebih talkatif dibanding anak laki. Anak laki lebih aksi ketimbang anak perempuan. Nah, itu perbedaannya ya. Aku akan ngasih lagi tentang fase tumbuh perkembangan anak usia 3 tahun ke atas. Oke, sebagai berikut. Pada fase perkembangan anak 3 tahun, Anda akan semakin sering terkejut dengan beragam kemajuannya yang dicapai si kecil. Umumnya, beberapa kemampuan yang dimiliki oleh anak di atas 3 tahun yaitu melompat lebih jauh dari jarak sebelumnya, menyeimbangkan tubuh dengan mengangkat kaki selama 1-3 detik, mengetahui 2 jenis kata kerja, misalnya kakak tidur atau adik minum, menyebutkan 1 jenis warna, ucapannya sudah sangat jelas, menghitung balok 1-10, mengetahui kegiatan yang sedang dilakukan, misalnya masak-masakan, menunjukkan 4 gambar dan menyebutkannya. Kemampuan motorik kasarnya, biasanya anak usia lebih dari 3 tahun itu sudah mampu menyeimbangkan tubuh dengan mengangkat kaki selama 1-3 detik. Kemudian si kecil juga senang bermain atas balok, menyeimbangkan tubuh ke kiri dan ke kanan.
Hanya pastikan saja keamanannya. Pada tahap perkembangan balita 36 bulan juga termasuk melompat dengan jarak yang lebih jauh. Memanjat yang sering dilakukan oleh si kecil. Sudah bisa memanjat naik turun secara perlahan. Kemampuan motorik halusnya berjalan dengan baik, coretannya semakin jelas. Garis yang dibuatnya memiliki bentuk tersendiri, garis lurus, kotak, dan bentuk lain. Cara memegang pensil dan krayon juga semakin baik. Rangsang terus kemampuan si kecil untuk menggambar, melatih motorik halus. Ini baik buat perkembangan si anak. Menyusun barang atau balok menara setinggi 6-8 tingkat itu juga baik. Kemudian untuk kemampuan bahasa dan komunikasi, anak di atas 3 tahun semakin aktif bertanya dan terkadang sulit untuk dijawab. Grafik perkembangan anak menunjukkan di usia ini semakin mampu mengkombinasikan 2 kata atau lebih menjadi 1 kalimat. Si kecil udah mulai mampu menunjukkan mengucapkan 4 gambar yang ia lihat, mengetahui aktivitas yang dilakukan, bahkan mengucap pun semakin jelas dan dapat lebih dimengerti. Si kecil semakin senang mengeksplorasi kata-kata yang pernah didengar dan jumlah kosakatanya sekitar 500 kata seringnya. Kata-kata yang berkonotasi penolakan lebih sering ia ucapkan sayangnya, misalnya tidak mau. Kalau di bawah itu saran aku, kamu harus segera ke psikolog. Kemampuan sosial dan emosionalnya gimana? Kemandirian anak perlu dilatih ketika ia menginjak 3 tahun. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan sebaiknya dilatih tanpa dibantu oleh orang lain. Mulai dari mencuci tangan, mengelap sendiri, melepaskan memakai baju, menggunakan alat makan tanpa bantuan orang lain. Dan di usia 3 tahun sudah senang kehadiran teman, dia bisa menyebutkan nama teman sebayanya. Kalau untuk masalah emosi yang tidak stabil, ini sudah mulai bisa menyatakan keinginannya. Kadang-kadang ia bisa tantrum juga sih. Oke, nah karena tadi aku sudah menjelaskan tentang masalah tumbuh kembang ya. Nah, dari gambaran di sini sih, ini kelihatan banget sih mereka berdua nih, si twin ini tumbuh kembangnya udah sesuai. Manjat masuk ke dalam kolam renang udah bisa komunikasi sama maminya, udah bisa menunjukkan perasaannya, menunjukkan ini bendanya, bolanya, itu sangat luar biasa. Air mancur. Tapi memang pengaruh sih kalau misalnya stimulasi dari orang tua dicukupi, kemudian juga stimulasi dalam hal ini adalah bola, kolam renang, semua tercukupi ya pasti terstimulasi dengan baik. Tapi bukan berarti kalau kamu tidak punya kolam renang kamu nggak bisa menstimulasinya, enggak, karena bisa aja kamu mengisi kolam bak ya kan, kamu ngisi bak buat nyuci, diisi, dijadiin berenang. Karena anak-anak tuh nggak berpikir tentang kolam berenangnya sebesar apa, sebagus apa. Bagi mereka adalah waktu bersama bundanya yang penting. Coba nih ya, Mami mau tanya. Ini warna apa? Mau tanya. Nah, Zunea ini lebih talkatif kan pada saatnya. Warna apa? Dia langsung bisa menjelaskan. Warna apa? Ini warna apa? Nah, Zen memang lebih terlihat lebih quiet, tapi dia sibuk main nyemprot-nyemprot, ngerti kan? Memang seperti itu perbedaan anak laki itu lebih aktif, anak perempuan tuh lebih banyak ngomong, sampai gede ya anak perempuan itu ya, sampai jadi istri pun juga banyak ngomong dibanding aksi ya. Emang udah seperti itu bawaan kodratnya, gitu loh. Nah, dari gambaran ini tumbuh kembang dari segi emosi, kognitif, kecerdasan, kemudian psikomotoriknya mereka berdua itu udah optimal banget. Dan di sini maminya luar biasa, dikasih 2 jempol nih untuk mendidik anaknya, kemudian menstimulasi dan membuat mereka happy. Terima kasih untuk ibu-ibu hebat dan orang tua yang terus berjuang memberikan kebahagiaan untuk anaknya. Oke, untuk semuanya yang lain, kalau kamu membutuhkan layanan konseling psikologi, langsung aja ke Poppy Psikolog ya. Follow
Instagramku untuk dapetin layanannya lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Nah, untuk kamu yang pengen dapetin ilmu parenting lebih lanjut lagi, kamu bisa akses ngelihat konten YouTube aku yang sebelumnya yang bicara mengenai parenting. Di situ banyak banget dan bahkan ada hypnoparenting loh, bagus banget loh kalau kamu bisa mempelajari itu. Nah, kamu juga bisa mendapatkan relaksasi di podcast aku. Oke? Kemudian untuk kamu juga ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah psikologis, follow TikTok Poppy Amalia. Nah, kemudian juga bagi kamu yang ingin menyelesaikan persoalan-persoalan kamu di kantor, bisa langsung akses ke www.psikodinamika.com atau www.poppyamalia.com. Oke, sekian dulu. Kita akan tunggu pembahasan untuk berikutnya. Kira-kira siapa sih anak artis yang ingin aku lihat tumbuh kembangnya? Kasih komen di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.